Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Guru. Bagaimana kabar hari ini? Oh, puji Tuhan luar biasa. Terima kasih. Pada pagi hari ini saya akan berjumpa dengan Ibu Deni untuk melakukan supervisi akademik terkait dengan tujuan pembelajaran yang harus dikembangkan di kelasnya. Namun sebelum memasuki dalam tujuan pembelajaran atau observasi, saya akan lebih dahulu untuk kita masuk dengan pra-observasi. Untuk itu perlu saya sampaikan bahwa ini adalah rekan saya. Kami berada di SMP Negeri 2 Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, untuk melakukan supervisi akademik terkait dengan tujuan pembelajaran. Di sini saya akan menanyakan tahap-tahap tujuan pembelajaran melalui kegiatan observasi. Mungkin Ibu bisa berikan jawaban terkait dengan beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, sehingga akan memberikan dampak yang baik terhadap peserta didik yang akan kita ajarkan. Berikut saya akan sampaikan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama saya akan sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Di sini saya mau tanya, kira-kira dalam melakukan kegiatan pembelajaran, tujuan apa yang Ibu kembangkan dalam pembelajaran tersebut? Tujuan apa yang Ibu akan kembangkan dalam pembelajaran yang akan Ibu ajarkan? Iya, yang pastinya kalau dalam matematika itu pasti kita ingin siswa itu mengaplikasikan pembelajaran matematika untuk kehidupan sehari-hari, begitu ya. Kemudian untuk materi yang akan saya bawakan selanjutnya ini, saya akan membawakan relasi dan fungsi, dan tujuan pembelajarannya itu adalah mereka mampu menyajikan relasi dan fungsi itu dengan berbagai metode, apakah itu diagram panah, diagram Kartesius, dan pasangan himpunan berurutan. Ya, baik. Ini akan mengarahnya ke situ. Kira-kira area pengembangan apa saja yang akan dikembangkan dari materi tersebut? Artinya apa yang dikembangkan dari fokus tujuan yang tadi Ibu sampaikan? Ya, untuk pengembangannya itu saya pasti akan membuat mereka berdiskusi pastinya dalam kelompok supaya mereka mampu namanya bekerja sama ya, karena siswa itu harus bisa bekerja sama dengan timnya. Kemudian mereka mampu menyajikan secara mandiri apa sih yang mereka dapat dari pembelajaran yang mereka dapat pada hari itu, begitu. Jadi mereka harus mampu mempresentasikan apa yang kelompok mereka sudah temukan, begitu. Dan itu disajikan dan akan dikritik ataupun diberikan saran oleh teman-teman yang lain atau kelompok yang lain, begitu. Ya, baik. Terkait dengan hasil kelompok yang mereka akan sajikan, itu sudah tepat, itu adalah hasil yang akan mereka sampaikan. Nah, di sini yang saya tanya, kira-kira dalam menyajikan materi itu, rencana pembelajaran seperti apa yang Ibu akan gunakan? Atau metode apa yang akan Ibu gunakan? Kalau rencana metode pembelajaran yang akan saya lakukan itu, saya berencana untuk menggunakan metode berbasis masalah. Berbasis masalah, jadi saya akan membuat suatu masalah, kemudian mereka itu dalam kelompoknya membuat atau menyelesaikan masalah itu menggunakan metode menyajikan tadi dengan 3 metode itu, yang dari diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Baik, terima kasih. Terkait dengan mereka akan menemukan masalah atau membuat masalah, dan Ibu akan membuat masalah dan mereka akan menyelesaikan masalah itu. Itu apakah itu sudah masuk dalam model berdiferensiasi atau belum? Karena model diferensiasi itu mereka akan menyelesaikan masalah seperti
misalnya ibu berikan mereka suatu tugas yang bagaimana caranya untuk mereka selesaikan, itu adalah bagian daripada berdiferensiasi, dan itu mungkin akan memasuki dalam model diferensiasi. Ya. Apakah ada tindakan emosional, misalnya kalau ketika mereka kerjakan lalu mereka ada punya tanggapan, ada yang bertanya, ada yang memberikan penjelasan, atau adakah yang langsung respon, sosial emosionalnya seperti apa yang akan ibu perhatikan? Oke, baik. Terkait dengan respon ya. Ya, responnya. Kalau respon itu artinya sekecil apapun respon peserta didik, artinya itu kan kita harus memberikan apresiasi, begitu. Apakah itu pujian, apakah itu sedikit hadiah, begitu. Yang penting sekecil apapun siswa itu memberikan pendapat atau tanggapan, kita harus memberikan respon yang baik tentunya. Jadi menurut saya itu sangat penting memberikan apresiasi kepada siswa yang menurut kita ada sedikit kemajuan, walaupun kecil, tapi itu sangat berarti. Jadi saya akan memberikan apresiasi. Ya, baik. Kira-kira apresiasi, contoh salah satu apresiasi yang diberikan, bukan contoh apresiasi, tapi salah satu contoh emosional yang disampaikan itu seperti apa? Mungkin dia bertanya atau bagaimana? Contoh emosional bagaimana sih? Misalnya apa yang dia mau sampaikan ke ibu sehingga ibu bisa tanggapi, oh bagus, oh mungkin bisa berikan. Ya, kalau itu kan misalkan kalau dia kurang memahami suatu permasalahan, itu saja saya sudah akan memberikan apresiasi untuk keberaniannya. Kemudian apalagi dia memberikan tanggapan dari temannya, begitu. Pertanyaan temannya itu akan, menurut saya itu salah satu yang sangat membanggakan, dan pasti sekali saya akan berikan pujian dan saya akan mengarahkan temannya memberikan ya minimal aplaus lah, begitu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya adalah yang berikut. Yang berikut yang terakhir, kira-kira rencana pembelajaran ini kapan mau dilakukan? Kalau rencana pembelajarannya, kalau tidak ada halangan, akan dilakukan minggu depan. Minggu depan? Ya, minggu depan. Dan di jam sesuai dengan jadwal. Terima kasih, saya kira demikian. Kita akan tunggu hasil observasi, hasil supervisinya di minggu depan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, demikian hasil pra-observasi saya dengan Ibu Deni terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan di kelas 8 ya? Ya, kelas 8A. Kelas 8A. Demikian, terima kasih dan selamat pagi.